Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Yahya di Breaking News hari ini. Kurang nggak Pak dengan anggaran 100 itu Pak untuk yang pakai baja ringan itu? Yang 3 kelas itu karena emang di RW sudah cukup. Ya, artinya kalau ini cuma sekedar jendela saja, berarti kan lebihnya banyak Pak. Anggarannya sama. Tuh pemirsa, fakta presisi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, saya Yahya, di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 16 September 2025. Saya sedang matan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan. SD Negeri 1 Nusa Herang ini untuk program revitalisasi tahun 2025 mendapatkan alokasi dana 603 juta lebih ya untuk rehab 4 kelas, 1 ruangan lainnya, dan kemudian ada juga untuk RKB ya, pembangunan ruangan baru yang mana dengan asumsi anggaran 603 juta rupiah tersebut otomatis perkiraan satu lokal kelas itu diperkirakan 100 juta rupiah yang dianggarkan pemirsa. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah sebagian ruang kelas ada yang dibongkar atasannya, kemudian di rehab kembali ya dengan pergantian genteng dan rangka atap atasan. Namun di sisi lain ada ruang kelas ini tidak diturunkan pemirsa ya, tidak diganti. Tadi sudah wawancara, katanya mau dilihat dulu ya, nanti selanjutnya seperti apa, apakah memang harus dikencengin lagi atau dikontrol seperti apa. Yang jelas material ini akan digunakan lagi ya. Logikanya untuk yang rehab total diturunkan dengan yang tidak, otomatis dana 100 juta itu kan lebih banyak ya untuk ruang kelasan ini ya pemirsa. Di samping itu juga data lain yang tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan adalah kusen-kusennya menggunakan kayu lokal pemirsa. Warnanya lebih putih, teksturnya juga halus, dan ini nampaknya masih segar. Artinya ada kandungan-kandungan air di dalam pohon tertentu yang itu sangat dikhawatirkan yang mengundang binatang-binatang pemakan kayu seperti rayap dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini patut dipertanyakan ya, yang seharusnya peranti tidak diterapkan di pembangunan ini. Di sampingnya yang menggunakan rangka atap baja, saya cek yang sudah naik itu memang mereknya berbeda dengan yang ada di bawah, yaitu yang di sana disertai dengan logo SNI. Nah, yang di bawah ini tidak kami ketemukan logo SNI-nya, dan teksturnya juga licin ya. Kalau yang di sana sepertinya menggunakan bahan galvanis pemirsa, itu juga termasuk ya bagus gitu. Kalau yang di sini tidak ada. Nah, untuk ketentuan lain seperti keramik juga ada 30%-nya itu kan harus diganti. Namun nampaknya di sini tidak ada ya pemirsa. Kemudian lain-lain ada, saya temukan juga para pekerja kuli bangunan tidak menggunakan APD sebagaimana mestinya. Mungkin lain-lain banyak pemirsa. Namun lagi-lagi ya, karena kami tadi yang bisa didapatkan sumber informasinya kayu lokal gitu kan, bukan seberang ini. Kayunya bukan seberang. Nah, satu itu. Yang kedua nih Pak, untuk rangka atap baja yang digunakan antara ini dengan yang ada di sana itu Pak ya. Kalau yang di sana itu kan mereknya beda nih. Kalau yang ada potongan tuh di sana tuh ya, dengan yang masih di bawah. Kalau yang di bawah ini tidak ada tertera di situ, SNI-nya tidak ada Pak. Kalau yang di sana ada, SNI-nya ada. Artinya untuk bahan material seperti itu juga ada acuannya, minimalnya kan merek apa saja, tapi yang sudah SNI gitu ya. Tadi saya korek-korek di sini tidak menemukan Pak logo SNI-nya yang di bawah ini, yang dipasang. Kalau yang di sana udah ada memang. Kebetulan gini ya, kami tidak ketika kami pesan ke pihak penyedia barang, ya, kami sebetulnya survei dulu Pak, ya. Survei dulu, lihat dulu barangnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi kriteria yang ada di RAB, ya. Gitu ya. Kebetulan kami karena pada saat itu kami melihat dan meraba langsung, tidak hanya melihat, dan oh ini sudah sesuai. Nah, akhirnya
akhirnya kami putuskan untuk melakukan pemesanan. Dengan apa yang sudah saya tetapkan barangnya ini. Ketika datang, kami tidak mengontrol semuanya satu persatu kan gitu ya. Satu persatu, kebetulan kami tumpuk semuanya karena bukan 1-2 batang ya, kami banyak 2 ambil 2 batang. Kemudian akhirnya petugas ini kami anggap semuanya sama. Sama. Saya awal ketika Bapak mengatakan bahwa ada kok yang di bawah nggak ada SND-nya, kok yang di atas ada. Wah, berarti ini ada yang campur kan gitu ya. Ketika ada oplosan gitu. Maka saya katakan terima kasih. Hampir sama sekali saya tidak melihat itu akan terjadi oplosan itu. Karena pada saat itu saya lihat itu belum itu kan hampir jenisnya sama, semuanya jenis sama. Tidak mungkin ada oplosan ini, tidak mungkin. Kalau sepintas saja nih Pak, kalau itu kan bahannya galvanis tuh Pak, kalau yang sana memang bagus itu ya. Ini agak mengkilap, beda, agak licin ya. Perundangannya. Makanya kan saya agak dari kejauhan. Hanya beda nih saat telusuri ke sana. Ini tuh produk Bandung kalau nggak salah man, produk Bandung kata dia itu ini produk di pabrikan Bandung. KS apa gitu ya. Dan itu ketika lihat itu spek segala macamnya udah sesuai dan gitu udah sesuai. Makanya ketika ada yang ada sebagian perusahaannya apa Pak? Perusahaannya apa? Enggak, perusahaannya Pak, saya di orangnya atau orangnya siapa yang datang ke sini? Kalau ini saya nggak tahu orangnya ya, cuma kami kan sudah ada vendornya yang suplai ya. Dari mana Pak? Dari kalau ini di Pondok, ya, yang di Pondok. Cuma kantor pusatnya di Purucuk. Terus berikutnya nih Pak, kenapa yang dipilih itu jenis kayu seperti ini Pak? Tidak yang meranti saja gitu. Nah, kebetulan saya udah survei yang meranti, ada yang sanggup meranti. Cuma ketika lihat hasilnya, ini berdasarkan bahan pertimbangan, tidak murni yang dikirim itu meranti semua. Ada campuran di sana dengan kayu-kayu lain gitu loh. Itu saya sedikit hati-hati gitu di sana kan gitu. Saya sedikit hati-hati di sana. Ya biasanya itu oplosannya keruing Pak. Tadi juga dapat keruing saya ketemukan ya di sekolah lainnya. Ngomong memang kayu seberang, tapi itu keruing. Keruing ya. Tapi saya kalau sepintas masalah kayu saya paham. Dulu saya berapa tahun di kayu. Kebetulan kenapa saya memilih Gamelina? Gamelina masuk karena dia disebut kategori kelas 2 ya. Gamelina termasuk di kategori kelas 2. Kemudian lihat struktur ini juga bagus, kekuatannya juga bagus. Pak, jadi bukan masalah sepintas kuat dan bagus Pak. Jadi ada kayu-kayu tertentu yang kategorinya getah atau airnya itu mengandung gula sehingga mengundang renyuh Pak. Maka dari itu kenapa orang terdahulu banyak di keehnya. Maka dari itu saya lihat ini kan kayu-kayu masih baru seperti ini Pak. Ini artinya apa ya? Kami lagi-lagi selaku penggiat kontrol sosial mengingatkan saja. Itu kami juga dalam hal ini artinya sama-sama mengontrol, mengingatkan kalau toh memang ada indikasi-indikasi baik itu bahan dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan spek. Seperti juga kalau tidak salah ya, kaitan dengan pengadaan semen juga itu kan anggarannya 85.000 Pak per sak Pak. Nah seperti yang ada di sana, maaf ya, dengan merek seperti itu saya yakin setengahnya Pak. Mereknya itu kan Garuda Pak. Saya kira itu bukan merek yang nomor 1 kualitas. Mohonlah kiranya agar hal-hal seperti itulah yang betul-betul dijaga lah kualitasnya itu. Setahu saya penambahan pasangan bata baru juga ada anggarannya. Antara 115-an per meternya itu Pak. Nembok juga yang untuk pengecatan itu ya. Jadi itu semuanya sudah dianggarkan. Keramik sekian persen, antara 20 sampai 30% harus diganti dan ada anggarannya gitu kan. Maka dari itu kalau toh, nah ini saya tidak paham Pak. Atasannya nggak diganti, apakah ini termasuk daripada ruang kelas yang termasuk juga direhab atau bukan? Ini masuk dalam ya, kebetulan ini kan sebetulnya udah atapnya sudah berjaringan. Sudah berjaringan karena ini dibangun pertama sekali pada zaman pada saat EPIP Taudak gitu ya. Sudah dikategorikan menggunakan berjaringan. Berjaringannya masih bagus, yang masih bagus.
tapi pelapor semua sudah hancur semua. Ya. Pelapornya hancur semua. Jadi ini tuh posisi dudukannya itu sudah rapuh. Sudah diikat pakai kawat semua. Ya. Jadi diikat pakai kawat itu masih diikat dengan kawat. Kami menghindari terjadinya anak sedang belajar ambruk kan gitu ya. Ambruk. Sementara kami kalau untuk dari dana itu tidak ada untuk rehab bangunan seperti itu. Ya akhirnya kami mengakalin diikat semua pakai kawat. Bolongin kawat ikat, yang penting aman aja dulu kan gitu, aman aja dulu. Nah, kebetulan ini usianya udah hancur semua. Usianya udah hancur semua, karena ini hampir 10 tahun lebih lah. Ya, 10 tahun lebih si bangunan itu. Nah, pada akhirnya ini masuk ke dalam kategori rehab. Kategori makanya di RAB tidak ada volume untuk atap kan gitu. Di RAB-nya. Ya, nggak ada volume. Tapi anggarannya kan per lokal nih Pak. Tadi kan dikatakan kalau saya hitung ya semuanya total kan berarti 6 ruangan ya. Ininya 4, ruangan satu berarti ya 5 sama jamban 1 berarti 6 ya. Ya. Nah, kalau dirata-rata kan anggarannya sama Pak, 100 jutaan Pak satu lokal ini Pak. Kebetulan ya betul. Cuma perbedaannya ada di volume di atap. Ya, kalau yang ini kenapa tidak dimasukkan volume atapnya hanya perbaikan saja? Karena perbaikan hanya di kondisi di sini Pak. Enggak, artinya begini Pak. Dengan anggaran yang sama 100 juta hanya pergantian kusen saja. Selebihnya dikemanakan? Begini Pak. Kami tidak melihat lebih. Ada anggarannya di RAB-nya untuk saya katakan yang ada perbaikan atap ke Bajaringan itu adalah ruang 3 kelas di sana yang sekarang sedang dipasang. Kurang nggak Pak dengan anggaran 100 itu Pak untuk yang pakai Bajaringan itu? Yang 3 kelas itu karena emang di RW-nya sudah cukup. Ya, artinya kalau ini cuma sekedar jendela saja, berarti kan lebihnya banyak Pak. Anggarannya sama. Ini tuh hanya perbaikan di atap itu hanya 64 meter. Ya, artinya di sana kan beli genteng, beli juga bahan Bajaringan. Sementara di sini cuman belinya itu materialnya itu cuman jendelanya saja Pak. Mungkin dari kami itu saja. Saya Yahya yang bertugas untuk Fakta Presisi di kesempatan hari ini ya. Pamit undur diri untuk Fakta Presisi Kabupaten Kuningan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.